Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani, NPM 20.0102.0031. Yang terhormat Bapak Wahyu Anggit Prasetya MSE selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum audit. Video kali ini saya buat sebagai penugasan akhir mata kuliah praktikum audit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai praktikum audit pada modul 5, yaitu mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Untuk kertas kerja beban dibayar di muka sendiri dapat kita lihat pada buku 2, dan terdapat indeks G, indeks G1, indeks G12, dan indeks G2. Untuk data pengisian yang pertama dapat kita lihat pada buku 2 halaman 133, di mana kita langsung saja masuk kepada permasalahan yang pertama, yaitu di sini terdapat berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN, untuk periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Dan dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi, berdasarkan transaksi pembayaran sewa ini, sebesar 30 juta, karena yang sebesar 24 juta ini telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta dan belum termasuk PPN dan PPh. Dan berdasarkan dari hasil temuan, ternyata klien PT Sukus itu belum membayar kewajiban atas perpajakannya. Jadi kita buatkan usulan untuk mencatat atas pajak yang terjadi ini. Jadi dapat kita buatkan usulan untuk mencatat atas pajak yang terjadi ini. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Untuk nominalnya, PPN masukan sebesar 3 juta dan utang PPh sebesar 3 juta pada kredit. Namun jika kita buat jurnal yang seharusnya, yaitu pada saat pembayaran itu jurnalnya seharusnya sewa dibayar di muka sebesar 30 juta pada debit, PPN masukan pada debit sebesar 3 juta, kas sebesar 30 juta pada kredit, dan utang PPh final pada pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta pada kredit. Namun perusahaan sudah mencatat yang 30 juta, cuma yang belum dicatat hanya PPN dan PPh saja. Jadi yang ini yang 30 juta tidak perlu dicatat kembali karena sudah dilakukan pencatatan. Jadi jurnal yang dapat kita usulkan yaitu PPN masukan 3 juta dan utang PPh 3 juta. Kemudian yang kedua yaitu PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak, untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Dengan itu, kita dapat melakukan pencatatan untuk pencatatan yang kedua. Maka dapat kita lakukan pencatatan untuk pencatatan yang kedua, yaitu perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Sebesar untuk jurnalnya, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta dan untuk utang PPh final
pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Karena di sini merupakan sewa perorangan, jadi tidak ada PPN, yang ada hanya PPh pasal 4 ayat 2. Jurnal seharusnya dibuat adalah saat pembayaran, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada debit, kas sebesar 18 juta pada kredit, dan utang PPh final ayat pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Bayar hanya 18 juta karena dari 20 juta ada PPh-nya sebesar 2 juta. Tetapi ternyata perusahaan lupa tidak mencatat atau tidak membayar PPh, jadi mungkin ini dibayar full 20 juta kepada Bapak Haryo. Dari jurnal ini yang menjadi masalah, yaitu akan dibebankan kemana PPh final pasal 4 ayat 2 ini yang belum dicatat karena uangnya sudah terlanjur 20 juta. Jadi mau tidak mau perusahaan harus membebankan PPh pasal 4 ayat 2 ke dalam akun sewa dibayar di muka. Jadi besarnya sewa dibayar di muka akan bertambah menjadi 22 juta. Untuk pare yaitu sewa dibayar di muka 2 juta, untuk PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Kemudian karena ternyata PT Subus belum mencatat beban di tahun 2018, jadi kita harus menghitungnya. Yang pertama yaitu pada sewa kepada PT Betawi Land untuk periodenya 1 November 2018 sampai 31 Desember 2018. Maka untuk cara menghitungnya yaitu sama dengan 2 dibagi 12 dikali 30 juta. 2 karena periodenya dari November ke Desember, yaitu untuk beban sewa pada PT Betawi Land sebesar 5 juta. Dan untuk sewa kepada Bapak Haryo yaitu sama dengan untuk periodenya itu dari 1 Desember 2018 sampai 30 Desember 2018. Maka terdapat periodenya 1 bulan, yaitu untuk perhitungannya 1 dibagi 12 dikali 22 juta sama dengan 1.833.333 rupiah. Untuk nilai sewa kepada Bapak Haryo sebesar 22 juta ini karena awalnya 20 juta, namun ditambah pada sewa dibayar di muka pada pencatatan ini. Dan untuk jumlahnya yaitu sebesar 6.833.333 sekian. Dan hasil ini harus kita lakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Jadi di sini akan terdapat pencatatan yang ketiga, yaitu perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018. Untuk jurnalnya yaitu beban sewa sebesar 6.833 sekian dan sewa dibayar di muka sebesar 6.833 sekian. Besarnya segini karena ini menjadi beban pada tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya yaitu atas asuransi dibayar di muka. Dapat kita lihat juga soalnya pada buku 2, bahkan daftar asuransinya. Jadi kita akan menghitung berapa yang menjadi beban di tahun 2018. Jadi di sini sudah ada
data yang akan kita jadikan sebagai perhitungan untuk aset yang diasuransikan, bangunan, perabotan, dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, persediaan. Untuk premi yang dibayarkan juga sudah ada, untuk periode waktunya juga sudah ada. Jadi kita langsung akan menuju pada pencatatannya. Jadi di sini sudah ada data yang kita jadikan sebagai perhitungannya. Yang pertama yaitu bangunan, untuk periodenya 1 bulan 4 2017. Jadi jika dimulai dari bulan 4, maka semua ada 9 bulan. Karena 4 sampai bulan terakhir 12 yaitu 9 bulan. Jadi 9 dibagi 12 dikali 15 juta. Jadi sebesar 11.250. Dan untuk perabot dan peralatan kantor yaitu sama, karena periodenya dari bulan 4, maka 9 dibagi 12 dikali 1.200.000, yaitu sebesar 900. Dan untuk yang ketiga, kendaraan bermotor, karena periodenya dari bulan 6, maka terdapat 7 bulan, yaitu 7 dibagi 12 dikali 3 juta, yaitu untuk sebesar 1.750.000. Dan untuk persediaan, periode dari bulan 7, maka untuk bulannya sebesar 6, maka 6 dibagi 12 dikali 10.800.000, maka sejumlah 5.400.000. Lalu kita jumlahkan, maka sebesar 19.300.000. Jadi yang menjadi beban pada tahun 2018 yaitu 19.300.000. Jadi hasil yang kita dapat ini, maka kita usulkan menjadi catatan pemeriksaan. Untuk catatan pemeriksaannya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan belum mencatat beban asuransi pada tahun 2018. Untuk jurnalnya yaitu beban asuransi pada DP sebesar 19.300.000 dan asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Dan ini merupakan hasil audit atas asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu terdapat indeks G2 yaitu PPh 25 dibayar di muka. Untuk soalnya bisa kita lihat pada buku 2 sebagai datanya. Bisa kita lihat di buku 2 seperti ini sebagai datanya, ada bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Di bukti ini terdapat tanggal buku. Nah, untuk tanggal buku ini kita isikan pada tabel tanggal. Dan untuk jumlah setoran, ini juga kita masukkan kepada jumlah setoran pada Excel. Untuk bulan Januari, untuk tanggalnya bisa kita masukkan tanggal 6 bulan 2 tahun 2018, dan untuk setorannya sebesar 54.250 kita masukkan. Untuk total setornya, karena belum terdapat penambahan, maka masih tetap sebesar 54.250. Dan untuk Februari yaitu tanggal bukunya yaitu pada tanggal 6 bulan 3 2018. Untuk setorannya sebesar 44 juta. Dan untuk totalnya kita total dari 54
250 ditambah 44 juta, yaitu sebesar 980.250 juta. Untuk bulan Maret, untuk tanggalnya yaitu 6 bulan 4 2018 dan untuk setorannya sebesar 44 juta. Untuk totalnya yaitu sebesar 142.250.000. Dan untuk selanjutnya dapat kita lakukan memasukkan nominal-nominal ini sampai bulan November. Bulan Desember belum kita isi karena belum dapat dilaporkan. Untuk bulan Desember sendiri akan dilaporkan pada tahun depan pada bulan Januari. Kemudian jika kita sudah membuat sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan ke dalam indeks G. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Untuk nominalnya dapat kita tarik pada indeks G1.2. Ternyata terdapat sewa dibayar di muka yaitu sebesar 2 juta. Maka kita lakukan pencatatannya. Sebesar 2 juta. Untuk kreditnya kita juga bisa lihat dari pencatatan tersebut, ternyata terdapat sewa dibayar di muka pada kredit sebesar 6.833 sekian. Maka kita masukkan. Untuk asuransi dibayar di muka, kita cari pada pencatatan ini, ternyata terdapat pencatatan sebesar 19.300. Lalu kita masukkan. Jika sudah, maka kita belahkan. Untuk sewa dibayar di muka sebesar 45.166.667. Untuk asuransi dibayar di muka sebesar 10.700.000. Lalu untuk pajak dibayar di muka, kita hanya merekap saja karena pada indeks G2 tidak ada masalah. Jadi kita lakukan ini penjumlahan saja. Yaitu sebesar 55.866.667. Dan inilah penyelesaian dari perhitungan beban dibayar di muka pada modul 5 praktikum audit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.